Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 kelas TIFA B 2018 akan membahas mengenai kanker kelenjar adrenal. Kasus ini kami angkat dari drama Jepang Unsung Cinderella Midori The Hospital Pharmacy episode 10. Yuk, mari kita simak video berikut. Pasien bernama Seno adalah seorang apoteker di salah satu rumah sakit di Jepang. Beliau didiagnosis kanker paru-paru stadium akhir yang telah menyebar ke esofagus dan kemudian ke kelenjar adrenal. Rencana pengobatan untuk kanker paru-paru stadium akhir dan karsinoma esofagus yaitu akan digunakan prodrug oral S1. Nah, masalah yang serius pada kasus kali ini yaitu kanker kelenjar adrenal. Apa sih itu kanker kelenjar adrenal? Kelenjar adrenal merupakan organ bilateral retroperitoneal pada kutub atas masing-masing ginjal dengan berat 4 gram. Kelenjar ini terdiri dari dua bagian, yaitu korteks dan medula. Dalam satu kesatuan, jaringan berkapsul dan berfungsi menghasilkan hormon endokrin. Jumlah komponen medula kira-kira 10% dari kelenjar total dan memproduksi katekolamin. Bagian korteks menghasilkan aldosteron dan merupakan human mineral corticoid yang penting keberadaannya di plasma bersama transkortin dan albumin. Kanker adrenal merupakan kondisi tumor ganas yang terdapat pada kelenjar adrenal, yang dibagi menjadi subkortikal adrenal adenoma, kanker adrenal kortikal, dan tumor medula adrenal. Kelenjar adrenal adalah organ endokrin yang sangat penting. Posisinya sangat berdekatan dengan ginjal. Meskipun kelenjar adrenal itu sendiri sangat kecil, tetapi pertumbuhan tumornya sangat bervariasi. Pada umumnya, tumor yang diameternya kurang dari 3 cm dikategorikan sebagai tumor kecil, yang paling kecil berkisar kurang dari 1 cm hingga 10-30 mm. Bentuk tumornya seperti kacang-kacangan, buah persik dan plum, apel, melon, dan mirip bentul bantal. Saat ini, faktor-faktor penyebab kanker adrenal yang tepat masih tidak begitu jelas. Tetapi faktor lainnya yang juga relevan antara lainnya sebagai berikut. Yang pertama, TBC pada jaringan adrenal. Setelah tuberkulosis atau TBC pada adrenal terkendali dengan baik, maka disfungsi adrenal kronis yang disebabkan oleh penyakit akan berkurang. Yang kedua, gangguan autoimun. Penyakit autoimun mendadak yang disebabkan oleh atrofi korteks adrenal ini dianggap penyebab kanker yang paling umum. Dan yang ketiga, tumor ganas di bagian tubuh lainnya yang mengalami metastasis pada kelenjar adrenal. Persentasinya kanker adrenal 26% sampai 50%, kanker pencernaan, kanker paru, kanker payudara, kanker tiroid, melanoma, dan lain-lain. Karena tidak ada pengobatan untuk kanker kelenjar adrenal pada saat itu, jadi obat yang digunakan adalah mitoten sebagai bagian dari pengobatan. Karena mitoten merupakan satu-satunya obat yang efektif untuk kanker kelenjar adrenal. Mitoten adalah senyawa kimia yang mirip dengan insektisida DDT dan DDD. Obat ini digunakan untuk terapi neoplasma dari korteks adrenal. Agen ini diperoleh dari observasi toksikologi beberapa insektisida terhadap binatang, di mana beberapa senyawa menyebabkan kerusakan dari korteks adrenal yang disebabkan oleh isomer OP dari DDD. Mekanisme kerja mitoten belum diketahui secara pasti dan diketahui secara relatif selektif merusak sel adrenokortikal, baik sel normal maupun sel neoplasma. Kemudian efek samping dan peningkatan dosis mitoten. 7 pekan kemudian, mitoten belum menunjukkan efek apapun, sehingga Dr. Hatanaka menyatakan untuk dosis mitoten ditingkatkan pada siklus kedua agar sel kankernya tidak menyebar. Setelah peningkatan dosis mitoten, apoteker Seno pingsan dan juga muntah yang merupakan efek samping dari mitoten.
Adapun efek samping dari mitoten adalah pusing, kantuk, mual, muntah, kurang nafsu makan, diare, dan kelemahan dapat terjadi. Pada saat itu, Dr. Hatanaka menyarankan perawatan paliatif karena dasar mitoten yang sudah ditingkatkan ternyata tidak terbukti efektif. Terapi non-farmakologi. Perawatan paliatif, di mana perawatan paliatif adalah perawatan pada seorang pasien yang tak dapat disembuhkan dengan cara memaksimalkan kualitas hidup pasien serta mengurangi gejala yang mengganggu. Apoteker Mano menunjukkan artikel tentang ikhtiar protokol inflamator percobaan. Dalam artikel tersebut membahas tentang obat eksperimental yang dilakukan di negara lain yang dikenal sebagai FP258. FP258 ini dianggap efektif sebagai obat kanker kelenjar adrenal. Namun, jika produsen obat setuju untuk mengikuti eksperimen ini, ada 3 tahap yang harus dilakukan terlebih dahulu. 1. Dr. Hatanaka harus memegang eksperimen ini. 2. Mendapatkan persetujuan dari Komite Peninjau Eksperimen. 3. Mendapatkan persetujuan dari apoteker Seno selaku pasien. Pada saat rapat berlangsung, banyak dokter-dokter lain yang menganggap bahwa keputusan diambil karena pasien tersebut adalah salah satu staf dari rumah sakit itu, dalam artian pilih kasih. Namun, apoteker Nano pun menyangkal dan menjelaskan bahwa dirinya selaku penanggung jawab eksperimen di Departemen Farmasi bahwa semua orang itu sudah salah paham. Eksperimen tersebut tidak dilakukan untuk satu orang, tetapi dilakukan dengan harapan bahwa ini bisa memudahkan bagi semua pasien yang terkena kanker adrenal. Rapat pun selesai dan keputusan akhirnya adalah obat eksperimental FP258 sudah disetujui oleh Komite Peninjau Eksperimen. Dr. Hatanaka dan apoteker Aoi pun menuju ke ruangan apoteker Seno dan menjelaskan bahwa obat eksperimental FP258 itu sudah disetujui, dan apoteker Seno pun juga setuju untuk diberikan obat eksperimental tersebut. Baik, demikian akhir pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching.